Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Ibu hari ini akan mengabsen siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Yang pertama, Uma Nuranti masuk, Reda Merlina masuk, Faiz Faizin masuk, Nur Rohma tidak masuk hari ini ya. Tias Miliana masuk ya. Hari ini yang tidak masuk hanya Nur Rohma ya. Masih semangat kan kalian untuk menuntut ilmu hari ini? Oke, bawa buku semuanya kan? Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka halaman 152. Bab tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Oke, Ibu akan memberi waktu kalian selama 15 menit untuk membaca dan memahami bab ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Setelah itu ibu akan menjelaskan. Oke, jadi baca ya. Oke, kita hari ini membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Apa sih itu ilmu? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Mbak Uma. Ya, benar sekali. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu itu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan jalan arah yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Agama Islam memandang ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari. Orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan atau memiliki ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dengan derajat yang tinggi di sisinya. Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan agar umat Islam mencari ilmu setinggi-tinggi mungkin, karena orang yang mencari ilmu sama hanya orang yang sedang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122. Kandungan ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang, karena orang-orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang sedang melakukan perang atau jihad di jalan Allah. Apa sih hukum menuntut ilmu itu? Oke, yang pertama yaitu fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam sebagaimana yang dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, dan ilmu falak dan lain-lain. Yang kedua yaitu fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tata cara ibadah, dan lain-lain. Jadi hukum menuntut ilmu ada dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Oke, selanjutnya yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi Allah akan memberikan derajat yang tinggi di sisinya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kedua yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga yaitu merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama daripada seorang ahli ibadah dan sholat 1000 rakaat.
Jadi orang yang menuntut ilmu, yang memiliki ilmu itu sama halnya dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Jadi pahalanya sangat-sangat besar. Yang keempat yaitu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Orang yang menuntut ilmu memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Abdul Bais, Rasulullah SAW pernah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Jadi kalian semua ini harus menuntut ilmu setinggi-tinggi mungkin, apalagi menuntut ilmu agama Islam. Dianjurkan umat Islam untuk menyebarkan semua ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Hari ini Ibu akan membagi dua kelompok pertama dan kelompok kedua. Oke, kelompok pertama yaitu silakan cari tentang hukum menuntut ilmu. Jelaskan ya nanti. Yang kelompok kedua yaitu keutamaan orang menuntut ilmu. Oke, sudah diskusikan dengan kelompok ya, nanti jelaskan ke depan. Oke, sudah selesai. Sekarang perwakilan dua kelompok maju ke depan untuk menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Oke, kelompok pertama silakan maju, silakan dijelaskan. Oke, sekarang kelompok kedua silakan maju dan jelaskan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, hari ini alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Di sini kita mengetahui orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu sangat penting dan sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu setinggi-tinggi mungkin. Jadi kalian harus semangat untuk menuntut ilmu setinggi-tinggi mungkin karena pahalanya sangat-sangat besar. Oke, hari ini Ibu akan memberi tugas untuk kalian, silakan dikumpulkan di minggu depan. Oke, hari ini Ibu memberikan tugas, silakan dibuka halaman 168. Nah, itu bab room 1 dan room 2 silakan diisi, dikerjakan di rumah. Besok kita bahas kembali di minggu depan. Ya, alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah banyak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.